Malam itu, desa kami benar-benar sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada anjing menggonggong. Hanya bunyi kentongan pelan, tok, tok, tok. Saat aku mengintip keluar jendela, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Sosok hitam tanpa kaki, bermata merah, memimpin iring-iringan pocong yang membawa keranda kayu dan berhenti tepat di depan rumah tetangga kami. Ayahku hanya mengucapkan satu kata kecil, dan pagi harinya dia ditemukan meninggal dengan mata terbuka lebar. Ayahku wafat setelah melihat lampor. Namaku Kinar. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Pasuruan, Jawa Timur. Desa yang kalau siang hari kelihatan biasa saja, bahkan bisa dibilang membosankan. Sawah membentang di kiri kanan jalan, ganggang sempit berlapis paving, rumah-rumah berdempetan dengan tembok kusam yang catnya sudah lama mengelupas. Anak-anak masih sempat main layangan, ibu-ibu duduk di teras sambil mengupas bawang, dan bapak-bapak ngobrol soal harga pupuk atau hasil panen. Semua tampak normal seperti desa-desa lain pada umumnya. Tapi begitu malam turun, desa ini selalu berubah. Udara terasa lebih berat, suara jadi lebih sedikit, dan suasana seperti menyimpan sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Perubahan itu makin terasa sejak wabah COVID-19 mulai masuk ke desa kami. Awalnya cuma 1-2 orang yang katanya sakit panas dan sesak napas. Lalu bertambah, lalu terus bertambah, sampai akhirnya hampir tiap minggu ada kabar duka. Aku pulang ke rumah justru di masa itu, kampus memutuskan semua kegiatan dilakukan secara daring, dan mahasiswa diminta kembali ke daerah masing-masing. Orang tuaku, terutama Ibu Naya, nggak tega membiarkanku sendirian di kos. Katanya lebih aman kalau aku pulang. Setidaknya masih ada keluarga yang ngawasin. Aku pulang dengan perasaan biasa saja, bahkan sedikit lega karena bisa keluar dari kota. Niatku sederhana, cuma mau tinggal sementara sampai keadaan membaik. Tapi aku nggak tahu, kepulangan itu ternyata jadi titik awal dari semua kejadian yang nggak pernah bisa aku lupain sampai sekarang. Di rumah, kami tinggal berempat. Pak, Eko, ayahku, sudah lama menderita asma. Penyakit itu datang dan pergi, tapi belakangan sering kambuh. Nafasnya gampang pendek, apalagi kalau malam dingin, atau beliau terlalu capek mikir. Ibu Naya, ibuku, sejak pandemi jadi jauh lebih pendiam. Dia sering duduk di ruang tengah sambil memegang tasbih, bibirnya komat kamit berdoa, seolah selalu merasa ada bahaya yang gak kelihatan. Lalu ada Dimas, abangku, yang tadinya kerja tetap di kota, tapi terpaksa pulang karena kantornya tutup. Sekarang dia cuma ambil kerja serabutan, kadang bantu tetangga, kadang ngojek kalau ada yang manggil. Hari-hari pertama aku di rumah berjalan pelan dan terasa berat, bukan karena aktivitas, tapi karena suasana desa yang aneh. Hampir tiap 2 hari terdengar kabar orang meninggal. Kadang orang tua yang memang sudah sakit-sakitan, tapi kadang juga orang yang sebelumnya kelihatan sehat. Umurnya masih 40-an. Bahkan ada yang baru lewat 30. Semua disebut meninggal karena COVID. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Yang bikin aku mulai merasa janggal adalah pola yang selalu sama. Setiap ada warga yang jatuh sakit parah, suasana di sekitar rumahnya berubah. Sore hari menjelang maghrib, langit di atas desa kami selalu tampak redup. Bukan mendung gelap yang mau hujan, tapi seperti tertutup lapisan abu tipis. Matahari tenggelam tanpa warna jingga yang biasanya hangat. Angin jarang berhembus, tapi hawa terasa menekan dada. Menjelang malam, suara mulai muncul. Burung gagak dan burung hantu, yang orang desa kami sebut deres, bersahut-sahutan dari atas atap rumah warga yang sedang sakit. Suaranya panjang, serak, dan bikin merinding. Mereka nggak cuma datang sebentar, tapi muter-muter di atas rumah itu, bertengger di genteng, lalu terbang lagi.
Begitu terus sampai pagi. Anehnya, mereka nggak pernah salah rumah. Aku sempat melihat sendiri dari balik jendela kamar. Rumah tetangga yang jaraknya cuma 2 rumah dari tempat tinggalku dipenuhi bayangan burung di atapnya. Sementara rumah lain tetap sepi. Paginya, kabar duka datang. Tetangga itu meninggal dini hari. Aku yang waktu itu masih mengandalkan logika, cuma menganggap semua itu kebetulan. Mungkin burung-burung itu tertarik sama cahaya atau bau obat, atau hal lain yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Aku bahkan sempat bilang ke Dimas, kalau orang-orang desa terlalu gampang mengaitkan kematian dengan hal mistis. Dimas cuma diam, wajahnya nggak setuju, tapi dia juga nggak membantah. Yang paling terasa berbeda adalah cara orang-orang tua di desa bersikap. Mereka jadi lebih sering berkumpul sambil berbisik. Suara mereka pelan, tapi ekspresinya tegang. Kalau aku lewat, pembicaraan itu langsung berhenti. Sampai suatu sore, aku nggak sengaja dengar satu kalimat yang bikin langkah kakiku terhenti. Lampor mulai keliling, kata seseorang dengan suara hampir tak terdengar. Lampor. Kata itu bukan hal asing buatku. Sejak kecil aku sering dengar cerita soal lampor, iring-iringan makhluk halus yang datang tengah malam untuk menjemput nyawa. Katanya, kalau lampor lewat, desa harus sunyi. Nggak boleh ada suara, nggak boleh ada yang menengok, apalagi memanggil nama orang lain. Aku selalu menganggap cerita itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Makanya waktu dengar kata itu diucapkan dengan wajah serius dan mata penuh ketakutan, aku cuma merinding sebentar, lalu mencoba menepisnya. Dalam hatiku, aku bilang, semua ini cuma efek pandemi. Orang-orang stres, ketakutan, lalu mengaitkan apapun dengan mitos lama. Aku sama sekali nggak tahu. Malam-malam berikutnya akan memaksaku menelan semua kesombongan dan logikaku sendiri. Karena ada hal-hal yang memang nggak butuh kepercayaan kita untuk menjadi nyata. Dan saat aku akhirnya dipaksa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, semuanya sudah terlambat. Malam itu sunyi, terlalu sunyi, sampai suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Jam sudah lewat tengah malam, tapi aku sama sekali belum mengantuk. Lampu rumah menyala seperti biasa, tapi rasanya beda. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dada dari dalam. Nafasku jadi pendek tanpa alasan yang jelas. Pak Eko duduk di ruang tamu, tepat di sofa panjang dekat jendela. Tangannya menggenggam inhaler. Bukan karena asma, beliau kambuh, tapi lebih seperti kebiasaan kalau sedang gelisah. Wajahnya kelihatan tegang, matanya beberapa kali melirik ke arah luar, ke jendela yang tertutup gorden tipis. Aku duduk di lantai dekat kakinya, pura-pura sibuk main ponsel. Padahal, sebenarnya aku juga merasakan keganjilan yang sama. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada jangkrik. Desa kami seperti ditelan sesuatu yang membuat semua makhluk memilih diam. Lalu tiba-tiba suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Bukan keras, bahkan cenderung pelan, tapi nadanya datar dan teratur. Bukan suara kentongan ronda yang biasa dipukul warga. Tidak ada irama, tidak ada teriakan penjaga malam. Hanya bunyi kayu beradu, pelan tapi konsisten, seperti sengaja dibuat agar didengar. Bulu kuduku langsung berdiri. Pak Eko berhenti bergerak. Nafasnya tertahan sesaat. Perlahan, beliau berdiri dari sofa. Gerakannya pelan, seperti takut suara sekecil apapun bisa terdengar keluar. Aku refleks ikut berdiri dan mendekat ke jendela. Jantungku berdegup semakin cepat. Eko menggeser sedikit gorden dan mengintip keluar. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang sampai sekarang masih sering muncul di mimpiku. Dari ujung gang yang sempit, muncul iring-iringan hitam. Jalannya pelan, teratur, seperti barisan yang sudah hafal jalurnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada desahan, hanya bunyi kentongan yang terus terdengar di udara. Di bagian paling depan, ada sosok tinggi,
besar, berselubung kain hitam. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Tidak ada kaki. Dia melayang, perlahan, tapi mantap. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah. Seperti bara api yang hidup, tatapannya lurus ke depan. Dingin, tanpa emosi. Di belakang sosok itu, berjalan pocong-pocong. Jumlahnya lebih dari yang bisa aku hitung dengan cepat. Mereka memikul keranda kayu di pundak mereka. Keranda itu kasar, tidak dicat, dan tidak dibungkus kain hijau. Seperti jenazah muslim pada umumnya, keranda itu dililit kain jarik motif parang. Coklat tua dengan garis-garis tajam yang membuatnya terlihat semakin kelam. Saat barisan itu mendekat, bau aneh mulai masuk ke hidungku. Bau tanah basah, bercampur sesuatu yang anyir. Seperti darah lama atau bangkai yang terlalu lama terkubur. Perutku langsung mual, nafasku jadi sesak, lututku gemetar, sampai aku harus berpegangan ke dinding. Barisan itu berhenti tepat di depan rumah Mbah Sumi. Lampu rumah Mbah Sumi mati, gelap total. Tapi aku yakin sosok-sosok itu tahu persis rumah siapa yang mereka datangi. Pocong-pocong itu berdiri diam. Sosok hitam di depan berhenti melayang. Suara kentongan terhenti begitu saja, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Dan di saat itulah Pak Eko mengucapkan sesuatu. Astagfirullah. Tidak keras, tapi cukup jelas. Terlalu jelas untuk malam yang sunyi seperti itu. Aku langsung menoleh ke arah Pak Eko dengan mata membelalak. Dadaku seperti dihantam dari dalam. Aku ingin menarik lengannya, ingin menutup mulutnya, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Sosok hitam itu berhenti bergerak. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya berputar ke arah rumah kami. Matanya yang merah menyala kini mengarah tepat ke jendela tempat kami berdiri. Lampor tahu, di dalam rumah, suasana langsung berubah kacau. Ibu Naya yang sejak tadi mengintip dari balik pintu kamar langsung berteriak pelan, tapi panik. Delik, Delik Saiki. Dimas berlari ke kamar dan menarik Ibu Naya masuk ke kolong tempat tidur. Gerakannya cepat, tapi wajahnya pucat pasi. Aku ikut tersadar dan berlari ke ruang makan, masuk ke bawah meja, menekuk tubuh sekecil mungkin. Aku memejamkan mata ropet-ropet. Seperti yang sering diceritakan orang-orang tua desa, tidak boleh melihat, tidak boleh bersuara, tidak boleh bernapas terlalu keras. Tapi Pak Eko tidak ikut. Tubuhnya terlalu besar. Nafasnya sudah terdengar berat dan terengah. Asmanya kambuh. Karena panik, beliau hanya bisa berjalan tertatih ke pojok sofa dan meringkuk di sana. Aku ingin memanggilnya, ingin menariknya, tapi rasa takut membekukan seluruh tubuhku. Lalu hawa panas itu datang. Panasnya bukan seperti api biasa. Panasnya seperti udara dibakar tepat di depan wajahku. Kulitku terasa perih. Nafasku tercekat di tenggorokan. Jantungku berdetak kencang, sampai rasanya mau pecah. Aku yakin, tanpa membuka mata pun, Lampor berdiri sangat dekat denganku. Aku ingin menjerit, aku ingin berdoa keras-keras, tapi tidak ada satupun suara yang keluar dari mulutku. Waktu terasa berhenti. Lalu terdengar suara pelan, ceklek, seperti suara pintu yang dikunci. Setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada kentongan, tidak ada langkah, tidak ada bau anyir. Hanya sunyi. Sunyi yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kami baru benar-benar berani keluar setelah suara azan subuh terdengar dari musala ujung gang. Suara itu biasanya menenangkan, tapi pagi itu terdengar seperti gema dari dunia yang berbeda. Seolah azan datang bukan untuk memanggil orang hidup beribadah, tapi untuk menandai bahwa malam sudah selesai menelan korbannya. Aku membuka mata perlahan, tubuhku pegal karena semalaman meringkuk di bawah meja. Nafasku masih pendek. Dadaku terasa nyeri seperti habis ditindih sesuatu yang berat. Aku menoleh ke arah kamar. Dimas dan Ibu Naya masih di kolong tempat tidur. Wajah mereka pucat,
dan mata sembab. Tidak ada satupun dari kami yang langsung bicara. Kami hanya saling menatap, sama-sama takut pada hal yang sebenarnya sudah kami duga. Aku bangkit duluan. Kakiku gemetar saat melangkah ke ruang tamu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada suara di kepalaku yang memohon supaya aku berhenti dan kembali bersembunyi. Pak Eko masih di sana. Beliau duduk kaku di pojok sofa, persis di tempat terakhir aku melihatnya malam tadi. Posisi tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya menggenggam sandaran sofa, seolah sedang berusaha menahan sesuatu. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah dinding, tidak berkedip, tidak bergerak. Bibirnya kebiruan, dan wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Inhaler yang semalam ada di tangannya kini tergeletak di lantai, tidak jauh dari kakinya. Aku mendekat pelan-pelan. Lututku hampir menyerah menahan berat tubuhku sendiri. Aku memanggil namanya. Sekali, dua kali. Suaraku gemetar dan nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Aku menyentuh tangannya. Dingin, terlalu dingin untuk seseorang yang baru saja duduk. Saat itulah jeritan keluar begitu saja dari tenggorokanku. Jeritan yang bahkan tidak aku sadari aku punya. Suaraku memecah keheningan pagi, membuat Ibu Naya dan Dimas berlari keluar dari kamar. Begitu melihat Pak Eko, Ibu Naya langsung jatuh terduduk. Tangisnya pecah, keras dan menyayat, seperti jeritan orang yang tahu hidupnya baru saja runtuh. Warga berdatangan tidak lama kemudian. Ada yang mengetuk pintu, ada yang langsung masuk begitu melihat kondisi rumah. Ambulans datang setelah seseorang menelepon puskesmas. Petugas medis memeriksa Pak Eko dengan cepat memusang alat, lalu menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dokter bilang, Pak Eko meninggal karena serangan asma berat. Nafasnya diselamatkan. Secara medis, semua penjelasan itu masuk akal. Riwayat asmanya ada, stres dan kepanikan bisa memicu serangan fatal. Semua orang mengangguk, menerima penjelasan itu sebagai satu-satunya jawaban yang aman untuk dipercaya. Tapi aku tahu apa yang terjadi malam itu bukan sekadar serangan asma biasa. Aku tahu rasa panas di wajahku, bau anyir di udara, dan tatapan mata merah itu bukan halusinasi. Aku tahu ada sesuatu yang datang ke gang kami, dan sesuatu itu tidak hanya menjemput satu rumah. Pak Haji, itu juga kabar lain menyebar. Mbah Sumi ditemukan meninggal di rumahnya, sendirian. Tubuhnya terbaring rapi di atas tempat tidur, seolah tertidur. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Tetangga bilang wajahnya terlihat tenang, tapi matanya terbuka. Sama seperti Pak Eko, dua rumah, dua kematian, satu malam. Tidak ada yang berani menyebutkan penyebab selain COPD atau sakit bawaan. Tapi orang-orang tua saling pandang. Mereka tidak perlu bicara banyak. Semua sudah paham. Sejak hari itu, suasana desa berubah total. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Lampu dimatikan lebih cepat. Tidak ada lagi obrolan panjang di teras saat malam. Begitu maghrib lewat, desa seperti menghilang ke dalam rumah masing-masing. Ada yang sakit. Tetangga tidak lagi ramai menjenguk. Mereka hanya mengirim doa dari kejauhan. Aku sendiri berubah. Aku tidak lagi menertawakan cerita-cerita lama, tidak lagi menyebut mitos sebagai kebodohan. Ada hal-hal yang tidak butuh kepercayaan kita untuk tetap ada. Ada batas yang tidak boleh dilewati, meski kelihatannya sepele. Bahkan suara kecil pun bisa menjadi undangan. Setelah pemakaman Pak Eko, aku sering terbangun tengah malam, kadang karena mimpi, kadang tanpa sebab. Dan hampir setiap kali itu terjadi, aku mendengar suara burung hantu bersahut-sahutan di kejauhan. Suaranya panjang, serak, dan selalu membuat tubuhku membeku. Setiap suara itu muncul, satu kalimat selalu terngiang di kepalaku. Pesan yang tidak pernah diajarkan secara tertulis, tapi diwariskan
lewat rasa takut. Kalau lampor sudah lewat, jangan pernah berani menoleh. Jangan pernah bersuara. Jangan pernah merasa aman hanya karena pintu rumah tertutup. Karena mungkin di malam yang terlihat biasa saja, ada pawai yang sedang mencari alamat berikutnya. Don bisa jadi yang dijemput selanjutnya, bukan orang lain. Dan cerita pun tamat.